Selamat siang ya. Sesi kedua kita lanjut ya. Ini kiriman belum saya kirim juga. Nanti abis ini segera kita kirim ya. Jadi intinya ada order masuk akan segera kita kirim. Saya tidak mau menunda-nunda yang namanya orderan ya. Nah ini masuk lagi seperti yang sebelumnya tadi saya bilang untuk Grand Vitara ya. Untuk Suzuki Grand Vitara jadi lampu jauhnya dan fog lampnya ya, lampu jauhnya HB3 ya, HB3. Dan yang ini juga orderan punya Innova Reborn HB3 ya, untuk Bapak di Brebes. Dulunya sudah menggunakan juga yang H11 Kri, tembus hujan katanya. Nah sekarang dia order lampu jauhnya ya. Nah kita akan review berbarengan karena ini HB3 ya, sama-sama HB3 buat lampu jauh LED. Pertanyaannya adalah sebelum dibeli, Pak, responnya cepat ya? Iya, Pak. Pakai LED, begitu setrum masuk ya langsung nyala. Kalau HID, setrum masuk, ada jeda. Jadi, untuk high beam, HID kalah. Memang Anda bisa memakai HID balas fast bright, tapi balas fast bright tidak rekomen juga. Kenapa? Karena sekali Anda tarik, memang dia bisa nyalanya lebih cepat dibandingkan HID biasa, tapi listriknya boros sekali. Kalau HID biasa mungkin pas pertama kali nyala bisa 10 ampere nariknya dan turun. Nah, kalau Anda pakai HID fast bright bisa 20 ampere nariknya. Jadi Anda tarik dim begitu 20 ampere kali 2, 40 ampere. Kemungkinan sekring mobil Anda bisa putus kalau Anda tidak ganti yang agak lebih besar. Kabel-kabelnya juga tidak kuat menahan untuk itu ya. Jadi fast bright HID setrumnya langsung gede. Jadi sama seperti kalau Anda nyalain AC atau nyalain mesin cuci di rumah Anda bisa jepret gitu ya, karena tarikan awalnya gede. Sedangkan di LED tidak ada tarikan awal ya. LED yang stabil pertama kali nyala sampai terakhir kali dimatikan arusnya saya segitu aja, 30 watt ya 30 watt aja. Ya, beda dengan HID yang pertama kali nyala, walaupun HID itu misalnya cuma 35 watt, pertama kali nyala mungkin dia bisa 50 watt, kemudian turun baru stabil. Ya, jadi kalau untuk high beam LED lah sudah menang, udah pasti. Saya sudah nggak usah banyak ngomong ABCD, nggak usah. Yang pasti kalau LED langsung nyala. Ya, stabil tarikan arusnya, tidak seperti HID. HID lemot nyalanya. Memang nanti ada yang mengcounter omongan saya, wah pakai HID fast bright dong Pak, Bapak jangan ngebodohin customer ini itu. Oke, pakai HID fast bright bener bisa langsung nyala, tapi konsumsi arusnya terlalu besar ya, terlalu boros listrik karena tarikan awalnya gede. Jadi sekring mobil Bapak harus di upgrade atau kabel-kabelnya juga nanti takutnya nggak kuat ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya LED untuk high beam harga mati gitu ya. Nah, pemasangan jangan lupa ya, contohnya ini ada reflektor HB3 ya, kakinya pasangkan dulu ya. Pasangkan dulu, mentok, putar searah jarum jam ya. Kalau sudah settingkan ininya tegak lurus ya, tegak lurus. Tegak lurus, dorong maju ya. Apa keunggulan LED ini? Ya, selain dari 6 syarat LED, watt dan luxnya harus besar. Dia level 30 watt 3100 lux versi 2021. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah adjustable. Adjustable ini dalam arti kita bisa tarik mundur ya. Kita tarik mundur, kita dorong maju. Anda lihat nih LED-nya tuh. Nah, ini dorong maju. Nah, Anda bisa tarik mundur, Anda bisa putar begini, Anda bisa putar begitu ya. Jadi syarat ketiga terpenuhi. Syarat keempat, serviceable iya. Syarat kelima, bayangan gelapnya kecil iya. Syarat keenam, tidak storing. Nah, kalau Anda pakai HID itu storing bro ya. HID itu storing ya terhadap kelistrikan. Kenapa? Karena kalau Anda pakai HID yang wattnya tetap 35 tapi fast bright, tarikan arusnya kan gede, itu kan membuat setrum di mobil Anda ngedrop. Nah, ngedrop, sedangkan kalau komponen lain, ECU, segala macam sensor butuh 0 sampai 5 volt. Kalau sumber tegangan 12 voltnya ngedrop, ya tentu nilai 5 voltnya itu juga akan turun. Jadi terpengaruh sebenarnya ke sensor, tapi terpengaruhnya sebentar. Kenapa? Karena kan tarikan awal.
Sama seperti kita nyalakan AC misalnya di rumah yang listriknya kecil. Pas ada saat AC nyala kan di rumah Anda pasti komponen lampu, komponen apa agak suka ada agak ngedip gitu ya. Nah, kalau pakai HID watt-watt besar ya di mobil-mobil kecil dan knalpot mobilnya sudah diganti yang racing, yang free flow, Anda nyalakan lampu, suara mesin jadi berat. Lampu dimatikan, suara mesin jadi ringan. Nah, itu alternator kerja berat ya, karena memang arusnya besar kalau HID gitu ya. Memang HID terang, saya akui terang 360 derajat, tapi kemajuan itu sudah terkalahkan oleh LED gitu ya. Jadi ini video di 2021. Di video-video saya sebelumnya 2018, 2019 memang saya bilang HID masih lebih bagus. Kan teknologi berkembang ya. Jadi jangan berpatokan pada video-video lama. Anda nontonlah video-video saya yang baru, tapi video lama boleh Anda nonton, tapi ya Anda harus berpikir lah. Zaman sudah maju bro, berkembang ya. Jadi LED lebih unggul sekarang dibandingkan HID. Lebih terang juga ya dari HID. Jadi LED ini 30 watt setara dengan HID 50 watt. Anda bisa lihat percobaan di video-video saya sebelumnya. Ada, saya sudah bahas ya. Jadi ini seperti ini ya hasil nyalanya. Nah, ini Anda bisa geser kiri, geser kanan ya, supaya hasilnya berubah. Pak, saya mau agak ke kiri, Pak, saya mau agak ke kanan, gampang, putar-putar aja bisa ya. Nah, kalau Anda mau agak fluid terbuka ya Anda tarik mundur. Nah, dia akan agak melebar ya. Kalau Anda dorong maju dia akan agak spot. Jadi ini adalah untuk lampu tembak ya, lampu jauh ya, bukan driving light, tapi lampu buat nyorot, buat nembak, lampu jauh ya. Nah, ini kita tarik mundur. Nah, makin membesar ya. Float membesar. Jadi lebih besar gitu ya. Tapi kalau Anda mau yang demenin nyorotnya lebih jauh, laser dorong maju ya, seperti itu. Ya, makanya enaknya seperti itu. Ini LED bisa diputar, adjustable ya. Jangan lupa posisinya harus vertikal, devalute, dorong maju. Tinggal Anda mau setel bagaimana, tinggal tarik maju. Anda putar begini, putar begitu, bisa dorong ke depan, tarik mundur ya, bebas. HB3 9005 ya, 30 watt levelnya, tidak bisa lebih, memang kelasnya di 30 watt dan yang pasti adalah stabil ya, untuk lampu jauh high beam ya, lampu jauh high beam. LED-LED lain mungkin di luaran banyak yang menjual, bisa diputar ya, diputar juga cuma 90 derajat, ini bisa putar 360 derajat. Anda bisa posisikan kabelnya di bawah atau Anda mau posisikan kabelnya di atas pun bisa. Ya, contohnya Anda putar begini, kabel di atas bisa, mau kabel di bawah bisa. Ya, jadi ini 360 derajat putarannya. LED-LED yang di luaran paling cuma 90 derajat putarannya. Hanya bisa begini atau begini. Ya. LED ini selain bisa diputar, bisa agak ditarik maju, bisa didorong maju, bisa ditarik mundur. Jadi adjustable ya. Syarat ketiga terpenuhi, serviceable ya, kalau chipnya mati kita bisa ganti. Kelima, bayangan gelapnya kecil bro, karena kita perlu bayangan gelap kecil ya, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu besar. Nah, kita akan coba buktikan bayangan gelapnya ya. Ya, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu tidak terlalu lebar. Jadi bayangan gelapnya oke ya. Jadi kita butuh LED itu yang 360 derajat sinarnya ya. 360 derajat. Makin 360 derajat makin bagus. Makanya kenapa HID banyak orang bilang, "Pak, fokus HID masih lebih bagus," karena HID 360 derajat. LED ada bayangan gelap. Kenapa? Karena dia sorotannya samping kiri kanan. Sinar ke situ bagus, sinar ke situ bagus, sinar yang ke sini gelap, sinar ke sini gelap. Nah, kenapa ini bisa unggul, bisa 360 derajat? Karena dia ada lensanya. Ya, jadi sinar ini masih bisa 180 derajat ke depan. Masih bisa. Ya. Kalau LED-LED lain yang LED-nya mendem gitu ya, pasti bayangan gelapnya gede dan gelap. Nah, itu kelemahan, ya. Nah, ini bagus. Tidak storing ini penting, bro. Ya, syarat tidak storing itu tidak mengganggu radio. Masa Anda waktu ngedim tiba-tiba radio Anda mati, ya kan nggak lucu ya. Ada masalah lain storing ya, seperti throttle by wire, mobil yang gasnya menggunakan kabel bukan menggunakan tali gas ya, responnya
bisa terpengaruh kalau LED storing ya. Ini nggak storing bro, jadi Anda nggak usah khawatir ya, seperti itu. Jadi kita akan coba tes nyala saja. Sebelum dikirim barang sudah dicek semua ya. Syarat ketujuh saya nanti mau menambahkan soal pendinginan ya, kipas angin segala macam. Level LED-nya ini adalah 30 watt stabil. Saya jamin stabil bro, tidak storing ya. Ini yang untuk HB3-nya, ini di order untuk Innova Reborn. Yang satu lagi di order untuk Suzuki Grand Vitara. Dan Suzuki yang Grand Vitara ada tambahan fog lamp GL3 ya. Kalau ini tipenya adalah, kalau Anda mau beli ini adalah ini tipe JLC ya. Juragan lampu Kri JLC ya. Ya, 29, kenapa sih? Banyak yang bertanya, Pak, kenapa tidak mau merekomendkan LED watt yang lebih gede dibandingkan ini? Jadi gini loh, saya mempunyai 6 syarat. Syarat bonus itu, serviceable itu ini terpenuhi. Jadi enak bro. Anda punya LED ini rusak nggak dibuang, Anda bisa servis gitu loh. Ya, jadi makanya saya menawarkan tipe ini. Dan syarat kedua terpenuhi juga, dia stabil bro. 30 watt real dan stabil. Dibandingkan Anda beli 40 watt tapi ngedrop. Nggak stabil buat apa dibandingkan yang stabil. 30 watt stabil, 3100 lux. Syarat lainnya terpenuhi, adjustable segala macam. Enak dong gitu ya. Jadi Anda kalau mau beli LED dengan saya 6 syarat itu Anda harus bisa terima. Bagus. Gitu ya. 6 syarat bagus LED itu bisa Anda terima dulu. 1 watt dan luxnya gede. Kedua stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, kelima bayangan gelapnya kecil, keenam tidak storing. Ini semua terpenuhi bro ya. Kalau ada LED lain yang kategorinya begini terpenuhi, saya juga mau pindah, bisa diservis. Yang bisa diservis cuma chip Kri, karena Kri-nya bisa kita ganti. Kalau chip-chip lain tak bisa diganti, rusak buang bro ya, rusak buang. Syarat adjustable juga enak sekali, ini terpenuhi ya. Bolam-bolam lain saya udah ngomong, dia hanya bisa diputar 90 derajat saja, sedangkan ini bisa 360 derajat, bisa maju, bisa mundur. Kurang bagus apa? Gitu ya. Kurang bagus apa? Bayangan gelap kecil ya, kurang bagus apa gitu ya. Nah, makanya banyak yang WA ke saya, "Pak, saya mau cari bolam bagus buat mobil ini. Pak, saya mau cari bolam bagus buat mobil ini." Syarat bagusnya dulu apa menurut Anda? Kalau menurut saya ya 6 syarat itu. Gitu ya. Nah, dengan syarat 6 syarat bagus itu ya tentu ada harga yang Anda harus bayar gitu ya. Ada harga yang Anda harus bayar. Saya ngomong apa adanya, terus terang, ada level harga yang Anda harus bayar. Jadi kalau Anda nyari yang murah-murah juga nggak bisa gitu ya. Nah, kita akan rekomendasikan yang lebih murah, spesifikasinya juga ada kita ya. Nah, ini fog lampnya GL3 saya juga sudah banyak bahas ya, keunggulan dari chip ini dibandingkan 3 warna atau bolam berwarna lainnya. Ya, chip ini menggunakan chip dempet. Chip dempetnya chip asli, bukan chip yang chip biasa yang di solder dempet ya, karena ini spesial chip khusus. Apa sih keunggulannya dia? Jadi lebih rapet jatuhnya sinar, jadi lebih fokus karena tidak ada spasi ya, seperti itu, dan lebih lebar. Lebih lebar hasil outputnya, bro. Ya, to the point saya ngomong apa adanya. Bayangan gelapnya kecil. Dia level 30 watt, paling terang, bro. Ini bolam paling terang saat ini untuk yang bolam berwarna. Bohlam berwarna ya, sekali lagi saya ngomong 3 warna bro, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Dan istimewanya lagi bohlam ini, pada saat chip putih dan chip kuningnya nyala, dia lebih terang dibandingkan chip putihnya sendiri, dibandingkan lebih terang dibandingkan chip kuningnya sendiri. Jadi lebih terang. Bohlam-bohlam lain saya tidak menemukan yang lebih terang bro. Jadi kan ada 2 buah chip, putih dengan kuning. Waktu nyala putih misalnya 1000 lux, dengan nyala kuning 1000 lux. Pada saat nyala putih kuning, total juga 1000 lux. Bohlam pasaran begitu. Nah, tapi saya menemukan bohlam ini, putihnya 1000 lux misalnya, kuningnya 1000 lux misalnya. Pada saat nyala putih kuningnya bisa 1500. Jadi kan unggul. Bener nggak? Jadi kalau Anda butuh mode yang benar-benar lebih terang, Anda nyalakan 2 buah chip itu putih kuning di 4300. Putihnya misalnya buat jalanan biasa, kering, dalam komplek, udah cukup. Anda masuk basement, parkiran, cari parkiran, nyalakan putihnya, kuning pada saat hujannya, atau pada saat Anda ketemu kabut, Anda nyalakan kuningnya. Tapi kalau Anda di jalan tol misalnya butuh penerangan ekstra, jalanan itu gelap, misalnya di tol Trans Jawa atau di tol Trans Sumatera yang nggak ada lampunya, ya Anda nyalakan putih kuningnya, ya, karena itu penglihatan ekstra buat Anda. Ya.
Dan enak, dia full adjustable. Jadi Anda mau taruh kuningnya di bawah chipnya atau chip putihnya yang di bawah bisa tinggal bolak-balik aja. Kalau putihnya yang di bawah, efeknya sinar putih akan lebih jauh. Kalau kuningnya yang di bawah, sinar kuningnya akan lebih jauh. Ya, saya lebih prefer Anda kuning di bawah. Kenapa? Supaya sinar kuningnya lebih jauh, ya, dibandingkan sinar putihnya. To the point saya ngomong begitu. Tapi kalau Anda punya selera lain, Anda tinggal bolak-balik saja, gampang. Full adjustable. Anda bisa agak dorong maju, agak tarik mundur untuk mencari fokus, ya. Dan hasil output ini lebih lebar dibandingkan LED tipe lain manapun. Kri pun kalau dipakai di fog lamp kalah. Makanya ini jago buat di fog lamp. Nggak masalah Anda buat beli di headlamp, cuman saya lebih prefer bolam ini buat di fog lamp, ya. Ini tipenya adalah H11, H16, H8, H9 bisa semua. HB4 pun kita punya, H7 pun kita punya buat fog lamp mobil Wuling, Convero, Cortez, Almas, DFSK Glory, ya. Kita semua punya. Tipe H1 buat BMW atau buat Peugeot atau buat mobil-mobil lain kita punya juga, bro. Jadi nggak usah khawatir, lengkap bro tipenya, ya. Nah, ini kita kasih lihat hasil outputnya di tembok, ya. Putihnya lebar sekali, bro. Nih, ini sinar di kanan, ya, kita dorong ke situ tuh lebar, bro. Ini lebih lebar dibandingkan Automac DC atau P73CF, ya. Saya jamin. Kenapa? Karena saya juga nyoba, ya. Kuning, putih kuningnya. Nah, ini kuningnya yang di bawah. Nah, sekarang kita mau balik juga bisa, diputar aja, diputar, dibalik. Nah, ini dibalik kuningnya supaya di atas. Saya default masang seperti ini. Bagusnya seperti ini. Kuningnya di atas, putihnya di bawah. Tapi kalau Anda nggak suka, ya Anda tinggal balik aja, bro. Bebas, ya. Kurang bagus apa coba ini bola, ya. Nah, ini settingan dorong maju mentok. Kita mau tarik mundur sedikit. Kita tarik mundur nih sedikit nih, sebentar. Nah, ini kita tarik mundur sedikit, dia akan lebih nggak fokus sih sebenarnya. Jadi saya lebih prefer ini dorong maju, ya, dorong maju ke depan. Nah, ini kuningnya saja, ya. Nah, kita mau balik kuningnya, mau lebih di atas supaya dia di atas juga bisa, tuh, ya. Saya lebih prefer kuning di atas, putih di bawah, karena akan hasilnya lebih padat, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau Anda punya pendapat lain juga boleh, ya. Jadi ini bisa diputar, putar bebas. Yang pasti adalah masang ini mesti vertikal, ya, vertikal tegak lurus. Jadi Anda bisa agak tarik mundur, dorong maju, mau diputar ininya yang ini begini kabelnya. Jadi kalau begini chip kuningnya di atas, atau Anda mau putar ininya chip kuningnya di bawah, bebas, bro, enak, ya. Mutar on the spot karena sistem masang fog lamp pasti grepe. Grepe itu artinya adalah cuma tangan yang bermain, ya, tangan yang bermain. Karena semua pasti masang dari vendor, ya, dari samping. Jadi tangan yang bermain, mata tidak melihat, ya. Jadi Anda setting on the spot enak sekali, ya. 3 warna. 3 warna. Anda bisa nyalakan putihnya. Putihnya ini mencapai 3.200 atau 3.300 lux. Kuningnya kalau nggak salah 3.400-an, putih kuningnya 3.600-an. Anda bisa lihat review lengkapnya di video saya sebelumnya ada, ya, pembahasan mengenai ini. Ini adalah review secara cepat karena sudah diorder, ya, untuk Suzuki Grand Vitara, ya. Grand Vitara low beamnya sudah menggunakan proyektor HID. Nah, kalau itu proyektor mau diganti LED, mendingan jangan, susah, bro, mahal jatuhnya. Mendingan Anda kalau udah lama, Anda ganti bolamnya yang dengan yang baru, gitu, ya. Jadi untuk low beam saya tidak merekomendkan Anda ganti HID. Ganti LED-nya. Anda cukup ganti bolamnya, ya. Kalau lampu jauhnya saya rekomendasikan ganti LED tadi HB3, untuk fog lamp-nya pakai tipe GL3, ya. Jadi ini siap kita kirim, ya. Anda mau order silakan, ya. Anda bisa order melalui Bukalapak, Juragan Lampu, username-nya saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Motor Lighting itu reseller saya. Tokopedia dengan username Juragan Lampu Jungki Wenas itu juga saya sendiri yang mengelola. Anda kalau percaya dengan saya langsung Anda bisa transfer melalui BCA, kirim menggunakan JNT. Anda silakan WhatsApp dulu 0898 269 3838. Ya, saya rasa cukup. Barang sampai nggak bisa pasang, Anda silakan WA saya akan memberikan tutor atau memberikan panduan, ya. Gratis, bro, ya, gratis tanpa ada biaya tambahan. Jangan lupa kalau nggak ngerti, ya, fotokan hasilnya, fotokan pemasangan bolamnya, ya, silakan ke WhatsApp saya. Kita akan pandu, kita akan berikan tutor secara gratis, ya, supaya sampai Anda bisa pasang, ya. Itulah bedanya saya dengan pedagang lain. Pedagang lain mungkin hanya bisa jualan dan jualannya bermacam-macam. Saya cuma jualan lampu, bro, sudah 15 tahun, ya. Alamat saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat.
Ya, Anda bisa lihat di Google Map Juragan Lampu. Saya juga menerima pemasangan, tapi saat ini lagi kondisi pandemi, jadi lebih baik order online dulu ya sampai keadaan membaik. Ya, oke. Saya rasa cukup. Terima kasih.